Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Dwi Akila dengan NIM 114230099 dari Teknik Lingkungan angkatan 2023 dari Puluk 15 Praktikum SIL. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai kemiringan lereng dan sayatan. Pertama, aplikasi yang kita gunakan adalah ArcMap. Di sini kita ke Layers, kita klik kanan, kita ke Properties dulu. Terus di sini kita pastiin kalau koordinat sistemnya udah UTM Zone 49S. Nah, kalau udah, ini bisa langsung kita apply, terus kita okein. Kalau kita ke layers lagi, di sini kita bisa add data, kita konekin ke foldernya, data yang dipakai itu batas administrasi sama kontur. Ini dua-duanya kita add aja, close. Nah, ini datanya kalau udah muncul. Lalu berikutnya di kontur IKA Kudus ini, eh, kita bisa klik kanan, kita bisa ke Open Attribute Table. Nah, di sini elevasinya udah nggak berbentuk meter dan dia udah ada koma. Nah, kalau misalnya dia masih bentuk meter, ini bisa diklik kanan aja. Kita ke field calculator. Yes. Nah, kalau misalnya dia masih ada meternya, kita bisa ke Python. Terus tipenya kita ganti ke string. Di sini bisa kita klik elevation. Nah, terus kalau udah kita cari yang replace. Nah, di replace ini kalau misalnya dia masih ada meternya, kita bisa isi rumusnya ini kutip 2, spasi, M kecil, ditutup, koma, tanda kutip lagi 2 kali. Nah, kalau udah, ini bisa di oke aja. Ini M-nya udah nggak ada. Nah, terus kalau misalnya awalnya ini kan dia masih dalam berbentuk titik, belum koma, ini bisa kita ganti lagi, elevation, field calculator. Yes. Nah, di sini kita ganti ke VBScript, terus dia udah number, kita bisa hapus dulu rumus yang tadi. Kita klik elevation 2 kali. Nah, kalau udah di sini, kita bisa masukin rumusnya buat ganti, sorry. Nah, terus elevation 2 kali, ini dihapus. Nah, di sini kita masukin lagi replace. Di sini rumusnya buat ngilangin titik terus ganti jadi koma itu tanda kutip, pakai titik, tanda kutip, koma, terus titik 2 lagi. Nah, kalau udah, ini rumusnya kita oke aja. Nah, ini udah ganti jadi koma. Kalau udah, untuk ketinggiannya, kalau misalnya belum ada tabel ketinggian, di sini bisa di add field aja buat nambahin tabelnya. Terus di sini, kalau misalnya angkanya belum sama elevasi, ini bisa klik kanan, buat kalkulator. VBScript, kita langsung, ini kita hapus dulu. Kita ganti jadi elevation aja, klik 2 kali, bisa langsung di oke. Nah, ini udah sama, ini bisa langsung kita close aja. Berikutnya kita mau membuat tin. Di sini ada Art Toolbox, bisa kita tekan aja. Di Art Toolbox ini, kita pilih di 3D Analysis Tools. Di Data Management, kita pilih yang tin. Terus kita create tin, klik 2 kali. Nah, ini tinnya kita masukin, kita kasih nama filenya tin, save. Terus koordinat sistemnya ini kita pastiin udah yang UTM zone 49S. Oke, kalau belum bisa diedit. Terus input fiturnya ini kita masukin yang kontur IK 5. Nah, height field-nya kita ganti. Di sini jadi ketinggian. Kalau udah, ini bisa kita langsung oke aja. Nah, ini tampilannya kalau misalnya tinnya udah masuk dan udah di oke. Berikutnya muncul ini, berikutnya kita akan mengubah tin menjadi raster. Nah, di Art Toolbox, kita buka 3D Analyze Tools, kita pilih Conversion lagi, terus kita pilih From Tin, kita pilih Tin to Raster. Nah, kita inputinnya di sini, terus di sini float, terus metodenya linear, ini bisa langsung kita oke aja. Nah, ini udah muncul. Selanjutnya kita bikin slope, kita Art Toolbox, terus kita ke Raster Surface, kita pilih yang slope. Nah, input rasternya di sini, kita tin to ras. Terus untuk di sini output measure-nya kita ganti jadi persen rise. Karena datanya mau dipakai dalam bentuk persen. Terus kalau udah bisa kita oke aja. Nah, loading. Nah, selanjutnya kita mau ngelompokin slope sesuai dengan klasifikasi Van Swidam. Di sini kita klik toolbox lagi. Kita ke 3D Analysis Tools. Terus kita raster class. Kita pilih yang reclassify. Nah, di sini input rasternya kita pilih yang slope tin, terus classify.
Nah, di sini kelasnya ini kita ganti jadi 7, terus metodenya kita ganti manual. Nah, nilai break values-nya bisa kita ganti sesuai klasifikasi Van Swidam. Nah, di sini klasifikasinya itu kan maksimumnya ada 37. Dia ada di bawah. Jadinya di sini kita ambil 141 buat persenannya. Kalau udah, kita klik OK. Terus ini diklik OK. Nah, ini udah muncul. Selanjutnya di sini kita pilih yang conversion tools. Terus di sini kita pilih yang to raster. Di sini kita berikutnya kita mau mengubah data raster menjadi polygon. Kita ke Art Toolbox. Nah, di sini kita ke Conversion Tools. Di Conversion Tools ini kita ubah kita pilih from raster. Nah, di sini kita pilih raster to polygon. Nah, terus kalau udah ini kita bisa input rasternya. Kita pilih reclass. Terus value-nya udah. Ini bisa langsung kita oke aja. Nah, selanjutnya kita nentuin luasan areanya. Kita bisa klik kanan raster ini, terus kita klik Open Attribute Table. Nah, di sini kita klik Table Option, kita Add Field, kita kasih nama luas. Tipenya di sini float, kita oke. Terus di kolom luas kita klik kanan, terus kita calculate geometry, yes. Di sini propertinya jadi area, terus unitsnya square meter. Terus koordinatnya pastiin kalau dia udah UTM zone 49S. Terus kalau udah kita oke aja. Nah, tabelnya kalau udah bisa di close. Terus kita unchecklist semuanya kecuali di sini raster sampai class. Ini bisa di unchecklist. Nah, kalau udah ini kita bisa eliminasi area yang ukuran kecil. Kita bisa klik di kiri sini identify. Terus kita pilih area yang pengen dieliminasi. Nah, kalau udah ini luasnya bisa kita copy aja. Ini identify kita close. Kalau udah kita klik kanan raster theory class ini, kita open attribute table. Terus di sini kita ke table option, kita klik select by attributes. Nah, di sini kita ganti jadi luas, terus kurang dari sama dengan. Di sini kita input nilai tadi. Nah, terus angka yang belakang koma ini bisa kita hapus. Kalau udah kita apply aja. Terus ini tabelnya bisa di close. Nah, tampilannya jadi gini. Kita sekarang bisa ke Art Toolbox lagi. Nah, kita di sini pilih Data Management Tools. Nah, di sini kita pilih yang Generalization. Kita pilih Eliminate. Inputnya kita pilih Raster Theory Class. Terus kalau udah outputnya, kita klik foldernya. Terus kita kasih nama Polygon Eliminate. Nah, kalau udah bisa kita save aja. Terus kita oke. Nah, ini udah ke eliminate. Hasil eliminasi kita bisa klik di sini. Nah, ini kalau udah kita bisa perhalus polygon, kita ke Arc Toolbox. Terus kita pilih yang Cartography Tools. Terus kita pilih Generalization, kita pilih yang Smooth Polygon. Input fiturnya di sini,
polygon eliminate, terus kita ganti smoothing algoritmnya menjadi Bezier interpolation. Kalau udah, kita oke aja. Nah, ini udah smooth polygon. Kita bisa kasih klasifikasi Van Swijdam-nya. Polygon eliminate-nya kita unchecklist. Raster reclass-nya juga kita unchecklist. Kalau udah, kita klik kanan di polygon. Kita properties. Kita ke kategoris simbology. Ini kita ganti jadi grid code, add all values. Nah, kalau udah, ini kita ganti warnanya. Kelas 1 itu, dia warnanya ya medium apple. Ganti 2. Terus ini no color. Ini kita oke. Terus kelas 2, kita ganti warnanya jadi peridot green. Kita ganti size-nya 2, outline-nya. Ini no color, oke. Kelas 3, kita ganti warnanya di sini pakai yang solar yellow. Terus kita ganti ininya, outline width-nya jadi 2. Outline color-nya no color, oke. Yang terakhir, ini kita ganti warnanya jadi electron gold. Kita ganti 2. Terus ini no color. Terus kita oke. Nah, kalau udah di sini kita apply aja. Terus oke. Nah, kalau udah kita potong area sesuai dengan batas administrasinya. Di sini caranya kita pilih ke sekarang kita motong area sesuai batas administrasi. Nah, caranya di sini batas administrasi ini bisa kita pindahin. Di sini kita pilih table of contents. Terus batas administrasi ini kita pindahin ke layers paling atas. Kalau udah batas adminnya ini bisa kita checklist. Terus kita klik simbol polygon di bawah batas admin. Ubah ini fill color-nya jadi no color. Terus outline-nya kita ganti jadi warna merah. Ketebalannya kita ganti 2. Terus ini kita oke. Lalu kita akan memotong areanya dengan klik geoprocessing, clip, input features. Kita masukin di sini polygon smooth. Terus clip fiturnya ini batas administrasi. Terus output fitur kelasnya ini kita simpan namanya kemiringan lereng. Nah, kalau udah dikasih nama kemiringan lereng, ini kita klik save aja. Terus bisa langsung kita okein. Selanjutnya kita bisa kasih warna di area yang udah diklip. Di sini kemiringan lereng, kita klik kanan, properties. Terus kita ke simbologi, kita ke kategoris. Nah, kita klik import di sini, lalu kita ubah ini jadi polygon smooth. Kita klik OK. Nah, value field-nya pastiin dia udah green code. Kalau udah di OK. Nah, kalau udah kita apply, terus kita OK. Nah, ini bisa kita unchecklist polygon smooth-nya. Terus, ini merupakan hasil akhir peta kemiringan lerengnya. Nah, kalau udah kita bikin sayatan, di sini kita checklist dulu batas administrasi, kemiringan lerengnya kita unchecklist. Terus kita checklist yang thin. 3D analysis, kita klik option. Di sini kita location datanya ini kita kasih nama, kita new folder dulu, kita klik namanya sayatan. Nah, kita klik foldernya, oke. Oke lagi. Terus kalau udah di 3D analysis ini, kita klik interpolate line. Nah, ini kita tarik sayatannya yang tegak lurus dengan kemiringan lerengnya.
Ini bisa diklik 2 kali. Nah, kalau udah diklik 2 kali, di sini profile graph kita bisa lihat bentuknya gimana. Kurang lebih kayak gini dari sayatannya. Ini bisa kita close aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke sini, kita checklist kemiringan lereng, terus batas administrasi sama ini kita uncheck. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita buat data frame baru, kita klik insert, kita klik data frame. Nah, terus di new data frame, klik kanan, kita klik properties. Sistem koordinatnya kayak sebelumnya, WG1984, apply, oke. Terus kita klik kanan new data frame, kita di sini add data, kita masuk ke sayatan, kita masukin PG1, terus ini kita add. Oke. Selanjutnya kita klik kanan di PG1, kita open attribute table. Terus di sini table option, kita klik export. Kita export di sini namanya di folder sayatan, kita kasih nama tabel. Ini kita save. Kita jangan lupa ganti jadi di base table di folder sayatan. Kalau udah ini kita save. Nah, kalau udah ini bisa kita oke aja. Nah, kita udah klik yes. Habis itu ini bisa kita close. Kalau udah, kita klik kanan sama tabel, kita display XVDA data, ini kita ubah jadi M, ini kita ubah jadi Z. Terus ini pastiin koordinatnya WG1984, kalau udah ini bisa diedit, diklik oke. Kalau udah, ini kita tinggal klik oke. Nah, ini kalau udah kita klik oke, tadi kita ke Art Toolbox lagi, kita ke Data Management Tools, di sini kita klik Features, kita pilih di sini Points to Line. Nah, inputnya di sini table event, terus lokasi foldernya kita upload di sini, kita kasih nama sayatan. Ini kita save, kalau udah oke. Nah, kalau udah di sini kita mau buat layout. Di sini kita unchecklist dulu PG1 sama table eventnya. Terus kita klik kanan sayatan, kita zoom to layer. Nah, kalau udah ini, kita ke layout view di kiri pojok bawah. Kalau udah, kita klik kotak yang luar. Yang di dalam, kita tarik peta camlength, kita pastiin ada di atas. Nah, kalau udah, penampang sayatannya ini kita pindahin ke bawah. Ini dirapin aja. Kalau udah di sini kita samain aja skala yang atas sama yang bawah. Terus ini di bagian sayatan bisa kita klik kanan sekali, kita ke properties. Nah, terus di sini grid-nya kita new grid, measure grid, next. Terus di sini labels only. Ini di next lagi, di next lagi. Kalau udah ini di finish. Nah, kalau udah ini kita ke properties. Di properties, aksesnya ini yang nyala cuman left bottom, ini kita matiin. Kalau udah ke labels, top sama right-nya juga dimatiin. Ini label orientation-nya yang left doang, yang right-nya mati. Ini kita ganti jadi Times New Roman, size 10. Nah, terus di interval, ini kita ganti intervalnya jadi 1000, yang Y-nya juga 1000. Kita apply, oke. Ini kita apply, oke. Nah, ini udah muncul. Ini kita kecilin aja size kotakannya. Kalau udah ini kita pindahin, kita pilih pen, kita pindahin sayatannya ke bawah, ke nolnya biar di ujung. Nah, terus ini dirapiin aja.
Nah, kalau udah ini bisa kita kasih sayatannya. Selanjutnya ini kita kasih teks, kita pastiin ini Times New Roman, size-nya 10, kita tambahin teks di sini. Kita tulis A sama terus kita kasih juga di ujung teks kita tulis B. Ini kita pindahin dikit. Udah, kalau udah kita kasih juga eh, tandanya sayatan A dan B-nya di petanya. A, ntar di oke, digeser dikit. Kita ketik lagi B, enter. Ini kita geser dikit. Nah, kalau udah, berikutnya kita kasih judulnya di sini. Kita tulis judulnya penampang sayatan topografi sayatan A B skala 1/80.000. Kalau udah ini kita buat di tengah, apply, oke. Nah, ini kita rapin aja biar dia di tengah. Nah, kalau udah, ini hasil akhir dari yang udah kita kerjain. Kalau udah, ini bisa langsung kita save file, save as, artmap, pilih mau di mana, di save-nya. Kalau udah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.